Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nur Rahman. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, jurusan Informatika dengan NIM 2410605017. Kita akan menjelaskan tentang kitab-kitab hadis pada UAS Ulumul Hadis kali ini. Jadi selamat menonton. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam studi ilmu hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud Tahan, hadis dari sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kitab-kitab hadis adalah kumpulan hadis-hadis yang disusun ulama agar kita bisa mempelajari ajaran Nabi dengan mudah. Jadi hadis ini adalah kayak database kita untuk mempelajari cara hidup Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Jadi hadis ini adalah kayak database kita untuk mempelajari cara hidup Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Jadi kitab-kitab hadis itu terbagi jadi beberapa bagian tergantung cara penyusunannya. Yang pertama itu ada hadis sahih yang isinya itu hanya hadis-hadis sahih. Kedua itu ada kitab sunan, disusun berdasarkan bab fikih. Terus yang ketiga itu ada kitab musnad, hadis yang dikelompokkan persahabat perawi. Yang keempat itu ada kitab jami, mencakup semua aspek seperti akidah dan adab. Terakhir ada kitab mustadrak dan mustakhraj yang nambahin hadis dari kitab lain. Oke, kita akan membahas dari yang pertama, yaitu kitab sahih. Kitab sahih yang adalah kitab yang paling terpercaya, Sahih Bukhari, yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, sekitar 7.000 hadis sahih. Menurut jurnal metodologi penyusunan hadis di repository UIN, Bukhari jalan ribuan kilometer buat verifikasi sanad. Sahih Muslim, karya Imam Muslim, juga seperketat. Keduanya disebut as-sahihain, standar emas hadis sahih, kayak algoritma terbaik buat validasi data. Terus yang kedua itu ada kitab sunan. Kitab sunan ini fokus pada hukum, disusun berdasarkan bab fikih. Ada Sunan Abu Daud, ada Sunan At-Tirmizi, ada Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Misalnya At-Tirmizi unik karena kasih derajat hadis kayak label kualitas bersama Sahih Bukhari dan Muslim. Keempat ini disebut Khutubus Sitah, 6 kitab utama menurut Tadrib Ar-Rawi karya Imam Asyuti. Kitab sunan ini membantu ulama bikin aturan fikih. Lalu yang ketiga itu ada kitab musnad. Kitab musnad ini mengelompokkan hadis berdasarkan sahabat perawi. Contohnya Musnad Ahmad karya Imam Ahmad bin Hambal, punya lebih dari 27.000 hadis. Ini kayak database yang diurutkan berdasarkan ID user biar gampang dilacak. Jadi kayak tergantung sahabat duluannya. Nah gitu. Lalu yang keempat itu ada kitab jami. Kitab jami itu lengkap, mencakup akidah, fikih, sampai adab. Contohnya Jami At-Tirmizi, nggak cuman ngumpulin hadis tapi juga kasih penjelasan. Sahih Bukhari juga masuk kategori ini karena cakupannya luas. Ini kayak aplikasi All-in-One buat ngerti Islam. Lalu yang keempat itu ada kitab jami. Kitab jami itu lengkap, mencakup akidah, fikih, sampai adab. Contohnya Jami At-Tirmizi, nggak cuman ngumpulin hadis tapi juga kasih penjelasan. Sahih Bukhari juga masuk kategori ini karena cakupannya luas. Ini kayak aplikasi All-in-One buat ngerti Islam. Lalu yang keempat itu ada kitab jami. Kitab jami itu lengkap, mencakup akidah, fikih, sampai adab.
Contohnya Jami' At-Tirmizi, nggak cuman ngumpulin hadis tapi juga kasih penjelasan. Sahih Bukhari juga masuk kategori ini karena cakupannya luas. Ini kayak aplikasi All-in-One buat ngerti Islam. Lalu yang terakhir ada kitab Mustadrak dan Mustahraj. Kitab Mustadrak seperti Mustadrak Al-Hakim nambahin hadis yang memenuhi syarat sahih tapi nggak masuk Bukhari dan Muslim. Mustahraj ambil hadis dengan sanad berbeda. Menurut Ulumul Hadis karya Dr. Mustafa Azani, kitab ini kayak DLC, nambah konten ke database utama. Jadi, kitab-kitab hadis adalah warisan berharga yang bantu kita amalkan Islam dengan benar, dari sahih sampai mustadrak. Setiap jenis punya peran. Ayo kita mempelajari hadis lebih dalam, kita akan makin dekat sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu saja materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.